kepada kita semua. Join-nya kapan sih di Manulife, atau memang di dunia industri asuransi itu sudah mulai dari tahun berapa? Kalau join di Manulife baru tahun lalu. Oke. Industri asuransinya di tahun 2015. Dari 2015 sampai dengan sekarang? Ya, overall. Overall seperti itu ya? Ya. Boleh nggak ceritain latar belakang pekerjaannya Mbak Diana tuh apa sebelumnya? Atau sama-sama dengan Pak Aldo di hotelier? Oh, enggak, saya kebetulan banker. Oh, banker. Saya lama di banking. Dari mulai kuliah saya sudah kerja di banking sampai di tahun 2012 itu mubuk-mubuknya di bank. Tapi sempat yang di American Embassy, sempat di securities company dan segala macam. Tapi lamanya di bank. Lamanya di bank. Kenapa suka kerja di bank, Mbak? Mungkin karena ayah saya orang bank ya. Ayah saya orang bank, sama dengan Pak Aldo tadi, keluarganya background-nya PNS, saya juga keluarganya kebanyakan orang bank, jadi diarahkannya itu ke bank. Kuliah saya juga di Perbanas waktu itu. Perbanas juga ya? Ya. Oh, oke. Oh, jadi juga di situ. Abang saya di Perbanas. Oh, oke. Ya. Jadi cukup familiar. Jadi saya lama di bank, kebetulan kerja di bank itu saat itu zaman saya dulu itu ada kesan elit, bank sama hotel itu ada kesan elit kala itu gitu. Dan kebetulan saya kerja di bank juga di foreign bank yang memang cuma satu di Indonesia, jadi benefit sama facility yang saya terima itu lumayan kala itu. So I was happy, saya senang kerja di bank kala itu, saya menikmati kerja di bank, karir saya juga lumayan di bank. Oke. Terus kenapa nggak mau melanjutkan karir di bank? Kemudian akhirnya di tahun 2015 itu memutuskan resign mungkin dan join totally full time di bisnis asuransi. Boleh nggak, Mbak Diana? Sebelum saya join ke asuransi sih sebenarnya masalahnya gini, Mas Yogi. Pada saat saya itu bekerja, saya menikmati, tapi kala itu saya juga punya anak. Gitu. Dan saya saat itu bukan menyadari sih, kayak ini bahwa apapun yang saya lakukan itu akan kalah oleh anak saya. Jadi pada saat saya bekerja, otomatis saya harus hire nanny untuk jaga anak saya dan segala macam. Dan kala itu saya cemburu. Dengan neninya? Dengan neninya. Karena anak-anak saya setiap lebih nurut sama neninya? Bukan lebih nurut. Kalau mereka pada saat entah mereka sakit, entah mereka lagi bad mood, lagi apapun, itu yang dicari adalah neninya. Oh, I see. Karena saya cemburu, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Oh, I see. Saya full anak-anak. Begitu anak-anak sudah mulai bisa saya tinggal, saya bekerja lagi. Gitu. Tapi at least anak-anak saya itu 24 jam mulai dari tidur itu saya yang dilihat. Gitu. Jadi begitu akhirnya di tahun 2011 mulai dari 2011 sampai 2014 itu yang memutuskan saya, yang membuat saya putus untuk tahun 2015 saya join di asuransi. Kiblat saya selalu anak-anak saya, Mas Dodi. Apapun itu nggak akan bisa mengalahin anak-anak saya. Gitu. Jadi pada saat saya 2014 itu berpikir untuk bekerja, dan saya menolak untuk bekerja kantoran karena saya itu kala itu berpikir bahwa kalau kerja kantoran saya dikasih limit, apapun pangkat saya akan ada endingnya, apapun saya punya ntar diminta lagi gitu. Sementara satu hal yang saya tidak punya pada saat saya bekerja itu adalah waktu buat anak-anak saya, karena waktu saya udah dibeli oleh mereka gitu. Jadi, saya menolak untuk kerja kantoran. Beberapa penawaran datang ke saya. Alhamdulillah masih bisa dipercaya. Saya ditawarin, saya tetap nggak mau. Nah, tahun 2015 itu saya berpikir, ini saya mau ngapain? Karena memang saya dari kuliah udah biasa kerja, Mas. Udah biasa cari uang. Kala itu bukan uang kebutuhannya, tapi lebih kepada aktivitas. Kalau boleh jujur, dari SMP saya udah cari uang, dari mengarang, dari masukin ke majalah Bobo, Anita dan whatever itu aktivitas yang saya lakukan untuk cari uang jajan kasarnya. So, pada saat saya memutuskan untuk
I have to start from somewhere. Karena kantoran udah saya blacklist, bukan blacklist, maksudnya udah saya tolak. Dikala itu saya melihat saudara saya yang kerja di asuransi. Saya tanya, kerjaan lo apaan sih? Lo ngapain sih? Gitu. Dan di situ saya melihat dia bekerja itu sesuai dengan waktu yang memang sudah dia canangkan, dan dia bisa menikmati waktu dengan anak-anak. Karena hidup saya cuma satu kali, Mas Dodi. Semua momen yang ada hubungannya dengan anak-anak saya itu saya ingin ada di situ. Sehingga pada saat itu, makanya tadi waktu lagunya Pak Aldo yang Michael Jackson itu selalu kena buat saya. At some point pada saat saya nggak ada, memori itu ada. Gitu. Jadi pada saat saya masuk nih ke perusahaan asuransi, kala itu bisnis networking saya yang pertama. Mindset saya mindset karyawan. Kala itu saya berpikir channel saya banyak. Kala itu betul semua orang pasti butuh asuransi, orang karyawan juga dikasih asuransi seneng kok, gitu kan? Tapi pada saat prakteknya di jalanan enggak tuh. Ternyata sebegitu buruknya kala itu ya pendapat mereka tentang asuransi. Selama mereka harus bayar sendiri. Kalau dikasih seneng, tapi kalau harus bayar sendiri jelek asuransi. Uang nggak balik lah, inilah, itulah, gitu. Itu yang saya baca di Indonesia ya. Gitu. Iya. Ya, jadi struggling memang betul. Mindset saya dari karyawan dan terakhir saya berkarir juga lumayan. Pada saat saya maju ke teman-teman, saya nggak pernah maju ke keluarga, maju ke teman-teman. Itu ada beberapa teman-teman saya yang malah ngomong gini, serius lo di kerjanya begini aja, balik aja lo, sampai begitu. Gitu. Jadi saya balik mikir, apa salahnya jadi agen asuransi sih? Kenapa sebegitu di look down on people dengan jadi agen asuransi? Gitu loh. Sampai itu kala itu saya pada saat jadi agen asuransi itu saya bekerja di satu perusahaan juga, jadi tandem. Setiap ditanya, lo kerja di mana sekarang di? Yang saya majukan adalah perusahaan itu, Mas. Kebetulan kala itu saya wakil CEO di kantor itu. Status masih luar biasa di Indonesia. Masih dipandang di Indonesia. Terus saya majukan itu, tapi pelan-pelan saya mengenalkan diri. Sampai akhirnya saya sampai berpikir gini, saya harus berani menerima, maksudnya gini, I have to be able to accept who I am untuk bisa menjadi diri sendiri. Saya adalah agen asuransi. Dan nggak ada yang salah dengan agen asuransi. Satu hal yang paling signifikan jadi agen asuransi, sama-sama cari uang dengan karyawan. Ini saya ngomong sama teman saya, maaf yang ini. Lu punya bos, gue nggak punya bos. Gue kerja terserah gue. Kasarnya gitu. Saya kerja terserah saya. Saya mau makan siang 1 jam, 2 jam, nggak yang ditelepon balik dong. Ini enggak. Gitu. Dia masih yang seperti itu, satu. Gajinya dia setiap bulan statis. Saya bisa menentukan berapa uang yang saya mau. Ada perhitungannya, gitu loh. Karena saya pernah mengalami masa karyawan itu, jadi saya sedikit banyak tahu dunia karyawan. Makanya saya ngolak. Nah, di perusahaan asuransi yang sebelumnya, itu saya 5 tahun di situ. 5 tahun. Kebetulan kenapa asuransi itu yang saya pilih? Karena pada saat saya berkantor di bank itu, asuransi itu adalah klien saya yang pegang. Gitu. Jadi saya cukup mengenal kasarnya gitu. Tapi Manulife juga iya, gitu kan? Dia punya account di kantor saya dulu, gitu. Tapi Manulife itu stuck di otak saya begitu tahun 2019. Saya ketemu sama orang. Kebetulan saya mau prospek mantan bos saya dulu. Gitu. Dia bilang, kebetulan saya lagi cari asuransi jiwa buat anak-anak saya. Dia punya anak 3. Itu kamu datang deh jam 2. Ternyata besok itu saya datang, saya mau diadu sama 4 perusahaan asuransi yang lain termasuk Manulife. Kala itu. Jadi apple to apple. Ada saatnya kita nerangin pengumuman, kasih kesempatan gitu. At the end, saya nggak dipilih. Gitu. Hak dia memang ya. Tapi akhirnya saya cari tahu yang dipilih apa ya, gitu. Yang dipilih apa sih? Ternyata yang dipilih sama dia Manulife, Mas. Gitu loh. Dan saya pengen tahu kenapa Manulife. Perusahaan saya perusahaan nomor 1 di dunia kan katanya. Gitu katanya, kayaknya waktu itu. Saya cari tahu. Jadi kala itu proposal yang saya ajukan ke dia
itu beda preminya itu sama Manulife bisa 1,5 M. Premi ya Mas ya? Premi ya? Premi 1,5 M. Jadi dia mau cari asuransi jiwa 100 M buat masing-masing anaknya. Apa namanya, apple to apple dengan semua perusahaan. Kala itu saya kalah di pricing. Yang membuat saya berpikir, kok Manulife bisa murah ya? Gimana ya? Gitu loh. Sementara dia nggak pakai term life. Kala itu ya yang saya tahu. Nah, akhirnya udah berjalan dan segala macam. Saya ketemu dengan leader saya sekarang. Ini sebenarnya teman lama gitu ya. Koko Sansan ini ngomong apa segala macam. Kebetulan dia juga sudah join di Manulife. Produk itu masih nyangkut Mas di saya. Penasaran saya gitu kan. Akhirnya dia buka tuh e-post di situ gitu. Dia buka e-post, ternyata produk Manulife yang ditawarkan ke orang banyak ya. Kala itu saya jual cuma satu Mas. Satu produk di perusahaan saya sebelumnya itu yang membuat saya harus kreatif untuk ngomong sama orang, ujung-ujungnya yang kamu butuhkan tuh ini, bukan yang lain. Ujung-ujungnya yang kamu butuhkan tuh ini, bukan yang lain. Karena cuma satu yang saya jual. Gitu kan? Cuma saya sering dapat pertanyaan, di kalau misalnya, di ini produk gue bayar berapa lama? Kan produknya unit link ya Mas ya, kalau beli jujur itu bayar seumur hidup. Kan? Hidup betul ya. Dan dalam omongan seumur hidup, semua orang dengan doanya pengen sehat, pengen panjang umur, otomatis kita harus berpikir umur 70-80 tahun. Walaupun usia kita nggak pernah tahu kapan. Yeah. Jadi usia dia 30-40 misalnya, gue mesti bayar 30 tahun, 40 tahun, gelo kali ya, kasar gitu. Langsung berpikirnya kan begitu. Terus yang kedua, kalau gue sehat, gue dapat apa? Dua pertanyaan itu bukan saya nggak bisa jawab, Mas. Jelas di produk itu kita bisa jawab. Gitu kan? Cuma kalau kita jawab sejujur-jujurnya, kok rasanya nggak enak ya? Kasarnya gitu. Jadi begitu teman saya Koko Sansan ini buka e-post, itu saya lihat, ada ini, ada ini, ada ini. Produk di Manulife itu banyak produk yang dua pertanyaan ini bisa saya jawab dengan enak. Gue bayar berapa lama di? Terserah. Mau premi tunggal, mau 3 tahun, mau 5 tahun, lo maunya berapa lama? Mau 10 tahun juga ada. Kasarnya gitu. Kalau gue nggak kenapa-napa, kalau misalnya gue sehat-sehat aja, gue dapat apa? Ini loh yang kamu punya. Ini loh yang kamu dapat. Jadi saya ketemu sama orang itu, kreativitas saya agak lumayan dimudahkan. Kalau dulu kan saya jual fir, Mas, jujur, saya kala itu jual fir. Rata-rata orang bekerja itu apapun yang dia punya itu pasti hutang, leasing. Jadi Mbak jual ketakutan ya? Ya, saya jual ketakutan. Okay. Karena saya juga punya anak-anak, kita nggak pernah tahu kita meninggal kapan. Saya jual ketakutan. Kasarnya gini, yang kamu punya semuanya leasing. Contoh misalnya, rumah dia masih nyicil. Memang betul, rumah itu ada asuransinya. Ada asuransi jiwa. Kalau misalnya kita meninggal, rumah lunas. Ada asuransi kerugian atau kerusakan ya. Pertanyaannya balik, kalau kamu sakit tapi nggak meninggal, cicilannya bagaimana? Siapa yang nanggung? Kalau misalnya kamu punya uang sekian banyak yang sudah dipersiapkan untuk cicilan, tapi kamu sendiri butuh untuk kesehatan, untuk healing, kira-kira akan dipilih yang mana? Nyicil atau ini? Karena at the end of the day, aset kita yang paling mahal itu adalah nyawa kita sendiri, kesehatan. Iya. Apapun kita akan korbankan untuk itu, Mas. Iya. Gitu. Jadi itu yang saya jual kala itu, dan kebetulan di Malaysia juga punya. So, jadi saya jual fir itu lagi ke orang-orang. Balik. Salah satunya. Tapi ada beberapa produk Manulife yang saya juga bisa menjawab dua pertanyaan yang tadi. Boleh nggak disebutin apa, Mbak? Biar pada tahu. Mas? Produknya? Produknya. Pada saat awal-awal saya join Manulife itu kita masih punya pendidikan, Mas. Saya ibu, saya punya anak-anak, masih ada pertanyaan di benak saya, kira-kira nanti anak saya kuliah, apakah saya masih sama seperti ini, turun atau naik, itu masih question mark. Iya. So saya harus secure-kan itu dulu, karena pendidikan itu nomor 1 buat saya. Iya. Itu saya jual pendidikan, bayar cuma 5 tahun, nanti SD dapat sekian, SMP, SMA, kuliah dapat sekian, dan seterusnya. Gitu. Dengan produk yang sekarang, apalagi dengan Me Action, itu saya ngomong sama orang untuk dana pensiun.
saya maju ke orang yang usia 35 misalnya. Pada saat kamu pensiun, kamu mau pegang uang apa tidak? Saya juga bisa maju ke pendidikan. Saya cari pendidikan dong, Mbak Diana. Gitu. Oke, saya punyanya ini. Nggak usah nunggu sampai 6 tahun, 12 tahun. Ini setiap tahun kamu dapat uang. Oh, iya. Di dana besarnya di tahun ke-20 itu yang dicanangkan buat kuliah, karena memang kuliah yang paling mahal kan. Iya, betul. Selama orang tua itu masih aktif, selama orang tua itu insya Allah masih sehat, SD, SMP, SMA nggak mungkin kita nggak usahain. Kuliah kadang-kadang jadi masalah, karena kuliah itu memang biayanya lebih besar. Gitu. Kalau saya itu join ke perusahaan asuransi pertama, maksudnya ke bisnis asuransi, goal saya juga yang pertama adalah saya nggak mau anak-anak saya putus sekolah, Mas. Tapi saya juga nggak mau kantoran. So, Mbak ada berapa anak sih, Mbak? 3. 3 ya. Yang nomor 1? Nomor 1 21 tahun, alhamdulillah sudah kuliah. Udah kuliah dong. Sudah kuliah. Nomor 2? Ya. Juga sudah kuliah, umur 20 tahun. Yang ketiga, usia 10 tahun. Mbak Eva umurnya 17 tahun ya sekarang? Mbak Diana? Saya Diana, Mas. Iya, Mbak Diana umurnya 17 tahun sekarang. Lari, 17 tahun lari, Mas. Larinya jauh banget ya, Mbak. Ya. Oke, Mbak, sebentar, Mbak ya. Saya tarik dulu ke awal bahwa artinya memang Mbak yang memutuskan untuk tidak bekerja kantoran karena button Mbak adalah di waktu terhadap anak-anak ya. Gimana caranya Mbak memberikan waktu yang terbaik kepada mereka, baik dikala mereka sehat maupun dikala mereka sakit gitu ya, Mbak ya. Mbak Diana ya. Kemudian akhirnya Mbak Diana sendiri yang menyemplungkan diri, menyerahkan secara totalitas ya kepada satu agensi dan melamar menjadi seorang agen asuransi. Bahkan mempunyai pemikiran yang dalam, emang salah apa sih agen asuransi gitu kan ya dibandingkan karyawan korporasi, sehingga kenapa mereka menganggap rendah seorang agen asuransi gitu kan. Dan Mbak buktikan sampai dengan sekarang Mbak bisa tahu juga mana produk-produk yang terbaik untuk nasabah-nasabah tertentu, dan itu ternyata kan butuh effort ya semuanya ya, belajar sistem, belajar product knowledge, kemudian belajar untuk prospecting dan juga akhirnya prospecting, melakukan proses recruiting, kemudian melakukan proses coaching dan mapping terhadap unit, coaching dan mapping terhadap grup, kemudian pendekatan kepada anak-anak di rumah yang memang direct ya, ketiga anak juga melayani suami gitu ya. Mbak ngatur waktunya gimana? Boleh sharing nggak, Mbak? Kebetulan pada saat saya jalanin ini, saya mesti jujur dulu, Mas Dodi. Saya single mother. That is why saya nggak mau kantor. Oh, oke. Single mother. Oke, maaf, Mbak. Nggak apa-apa, I'm happy with it. Yes. Jadi, pada saat saya 2014 itu anak saya yang paling kecil umurnya baru 2 tahunan. 2 tahun, 3 tahunan. Yang paling kecil, nomor 3? Yes, itu yang membuat saya tidak mau kehilangan momen itu. Iya. Itu yang memutuskan saya untuk saya nggak mau kantoran. Oke. Pada saat saya menjalankan bisnis asuransi, anak-anak saya bawa, Mas. Ke kantor, ke office, atau prospek? Ke prospek, ke prospek, ke kantor, gitu. Jadi, biar mereka lihat bahwa ibunya bekerja. Bukan mau nunjukin bahwa, saya, kayak ibaratnya bahasa Jawa ngoyo buat anak-anak, bukan. Tapi this is life. Life itu bisa dianggap struggling, tapi bisa kita lakukan dengan happy. Life itu perjuangan. Tapi perjuangan tidak selalu buruk. Karena at the end of the day, saya bilang sama anak-anak, saya juga bilang sama diri sendiri, this is the war we need to win. Dan war yang paling berat itu buat saya itu adalah war dengan diri sendiri. Saya baru belajar di bisnis asuransi, ternyata mengalahkan diri sendiri itu jauh lebih besar daripada saya melompati pangkat manajer saya waktu di kantoran untuk saya kasarnya gitu. War dengan diri sendiri itu jauh lebih berat, Mas. Iya. Ya, betul. Di bisnis ini kita punya freedom of time. Tapi saking freedom-nya, saking free-nya, kadang kita kebawa malas. Betul. Saking free-nya. Gitu. Kebetulan saya punya 3 anak yang semuanya masih sekolah. Alhamdulillah saya, saya tidak punya suami yang saya harus fokus di dia, gitu ya. Tapi saya punya orang tua. Jadi kalau misalnya ibarat sekarang saya itu sandwich generation. Kegencet ya, Mbak? Iya. Ya, saya tengah-tengah gitu. Tapi saya pikir gini, semua orang di dunia
mau yang paling pintar, paling rajin, paling malas, paling kaya, paling miskin, Allah kasihnya sama 24 jam. So, tinggal kita atur aja 24 jam itu bagaimana. Gitu. Gimana Bang atur? Untuk kalau pagi anak saya sekolah, yang okay. SD, kan masih SD, otomatis saya fokus di situ. Karena masih online ya Mas ya. Yeah. Gitu. Karena mungkin dengan guru, jadi belajarnya masih di situ. Itu selesai, baru saya beraktivitas. Kedua anak saya sudah alhamdulillah besar-besar Mas, sudah kuliah. Iya, bisa bantu juga ya. Ya, jadi bisa saya tinggal juga di situ. Tapi kalau misalnya emang mereka lagi nggak terlalu sibuk dengan kuliahnya, saya bawa. Jadi biar mereka ini juga, karena pada akhirnya ke depannya working life, career life itu adalah apa yang akan mereka hadapi begitu mereka lulus kan. Iya. Keenakan salah satu benefit dari bisnis asuransi itu adalah saya punya kesempatan ketemu dengan banyak jenis orang. Dari status, dari karakter, dan itu pembelajaran first hand buat anak-anak saya, Mas. Kalau saya kantoran, kalau kita ngobrol makan siang, dia ngomongin apa sih? Kalau nggak gibah, problem kantor. Ya. Tapi di bisnis asuransi, saya ketemu dengan pedagang, saya ketemu dengan kayak Mas Aldo, hotelier, saya ketemu dengan insinyur, dokter, macam-macam. Ya. Jadi belajar tentang manusia itu lebih ini kalau menurut saya. Baik. Berarti nanti akan mendapat polanya masing-masing ya Mbak ya, ketika memang kita sudah menjalankan ini dengan berbagai macam situasi, sehingga nanti pola bagaimana cara prospecting, recruiting, ngurus anak ya, kemudian paping, coaching dan sebagainya itu bisa dapat dengan sendirinya, Mbak ya. Sesuai dengan apa yang dia lakukan di masa lalunya gitu kan ya. Jadi kayak habits gitu ya, Mbak ya, terbentuk dengan sendirinya. Betul kan, Pak? Iya. Iya. Oke. Dari habit. Iya. Betul. Tapi saya nggak maksain anak saya untuk asuransi loh, Mas ya, karena mereka juga masih kuliah. Tapi yang saya pengen anak-anak saya belajar itu adalah karakter manusia yang sangat luar biasa majemuknya. Iya, betul. Karena interaksi dengan manusia kan akhirnya juga memberikan nilai tambah ya. Dibandingkan anak-anak interaksi dengan, mohon maaf, gadget, benda mati, dan sebagainya gitu kan ya. Ya ini keuntungan memang ibu bapaknya yang memang bekerja di dunia asuransi yang memang harus tatap muka langsung direct kepada manusia. Face to face ya, Mbak. Ya. Oke, Mbak. Tadi 2014 mulai 2015 lah ya kalau nggak salah mulai, sudah cukup lama juga. Apalagi as a single mother, saya selalu melihat kok kadang-kadang mempunyai kekuatan lebih ya, superwoman gitu kan ya, kalau perempuan-perempuan yang memang hidup sendiri tanpa ada teman untuk berbagi, bercerita, mengeluarkan unek-unek ya, kadang-kadang juga perasaan yang harus dipendam dan tetap juga harus menjalani kehidupan, menafkahi diri sendiri, anak dan sebagainya. Amin. Kok bisa tetap semangat, Mbak? Kenapa? Saya punya backing yang kuat, Mas Dodi. What? Saya punya backing yang kuat. Who? Allah. Amin. Kasarnya gini, saya berpikir kala itu, bukan tanpa galau bahwa di 2014-2015 itu saya berpikir bahwa I have to start from somewhere, kemana nih? Gitu. Tapi saya percaya bahwa apapun yang saya punya, even nyawa, even problem, itu Allah yang kasih. So kalau ada problem atau apapun yang saya punya kala itu, kalau saya galau, saya nggak bisa mikir kan Mas. Nggak mungkin saya dapat solusi. Sementara pada saat problem itu datang, Allah sudah ada solusinya, tinggal saya cari. Gitu. Jadi yang makanya saya bilang the biggest war that I have to win itu adalah bagaimana memerangi diri sendiri supaya saya bisa mengontrol emosi saya untuk bisa berpikir. Yeah. Gitu. Pada saat saya berpikir, insya Allah solusi pasti ada. Belum tentu cepat, bisa kadang cepat, kadang-kadang kalau saya mentok, saya cuma ngomong, ya Allah, saya mesti gimana lagi? Tiba-tiba ada, gitu aja Mas. Gitu. Saya ada itu karena Allah masih mengizinkan saya ada. Saya ini ngomong sama Mbak Diana nih kayak kesannya gampang banget sih jalanin kehidupan gitu. Enggak loh Mas. Kalau saya bilangnya gini, saya bilang sama anak-anak saya, hanya ada 2 jenis manusia di dunia yang tidak punya problem. 1. Even bayi juga punya problem ya. Gitu. Yes. Yang pertama itu adalah orang gila. Oke. Saya nggak mau jadi dia, Mbak. Exactly. Yang kedua adalah orang yang sudah meninggal. Oke, nanti kita akan ke sana semuanya. Nah, tapi
pada saat itu sebelum ke situ, selama kita belum gila, problem pasti ada, Mas. Even Bayu juga punya problem, cuma belum bisa ngomong aja. Lapar, basah, problem tuh. Iya, iya. Setiap era kita kan kita pasti ada problemnya, Mas. Dan setiap problem itu kita terlampaui, ujian juga makin berat. Iya. Kayak sekolah. Betul. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, gitu kan. Gitu. So, problem yang saya punya Allah yang kasih, Mas. Pada dasarnya berpikir gini, kalau Allah saja pede, karena Allah nggak mungkin kasih problem kalau saya nggak sanggup. Kalau Allah pede, siapalah saya untuk nggak pede? The Mighty aja yakin saya bisa. Kasarnya gitu. Ya? Saya mencoba berpikir begitu. Ya. Siapa yang membuat saya berpikir begitu, Mas? Bisnis asuransi. Bisnis asuransi. Karena saya semua nggak tahu ya. Kalau saya sih berpikir bahwa saya setiap hari mencoba untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, Mas. Lebih baik itu ada dua. Ada nalar cara berpikir, sama ada hati. Tapi semua kembali kepada apa ya? Ya hati itu tadi sih, Mas. Karena satu-satunya orang yang saya nggak bisa bohongi di dunia itu cuma diri sendiri. Iya. Oke, Mbak Diana. Sayang ya, harusnya nih banyak agent, leader ya yang nonton Mbak Diana gitu kan ya, karena memang saya berhasil mengorek gitu kan ya. Ternyata ngomong sama Mbak Diana itu nggak ada sisi negatifnya gitu kan ya, semuanya dapat positif, semuanya daging gitu kan ya, semuanya kayaknya termotivasi untuk menghadapi setiap permasalahan atau problem yang timbul, apapun status Anda, double, single ya, triple ya, dan sebagainya. Menarik banget, Mbak. Terima kasih ya. Mungkin teman-teman di ruangan Zoom ini juga sudah dikasih kesempatan. Iya, terinspirasi. Tapi Mbak, apa yang Mbak lakukan itu selama ini sudah terpenuhi semua kah di dalam bisnis asuransi? Kalau memang belum, apa yang memang Mbak targetkan lagi nih? 1, 2, 3, sampai 5 tahun ke depan? Target saya yang paling pendek ya, sampai Desember. Yes. Dengan sistem Manulife yang ada. Yes. Saya mau punya 3 DP. Saya mau punya 10 NQBA. Startnya di situ. Di situ. Itu short term? Short term, Desember. Mid term? Saya pengen punya rumah, Mas. Siap. Amin. Terwujud. Amin. Terus paling itu ya. Saya nggak banyak ingin dari sisi materi sebenarnya. Cuman memang pada saat kejadian 2000-an itu memang saya meninggalkan rumah kan, kalau boleh jujur. Saya meninggalkan rumah, saya meninggalkan aset-aset saya, saya start dari nol. Gitu. Tapi paling tidak saya ingin punya rumah yang saya bisa bilang bahwa this is mine. Ada Mas di rumah yang lama ada, tapi saya nggak mau bilang gitu. Tapi maksudnya yang saat ini. Satu. Yang kedua, yang saya inginkan sebenarnya gini, Mas. Saya punya anak-anak yang akan meneruskan ini saya ya, gitu. Happiness saya itu ada di anak-anak. Tapi ternyata pas saya tanya, apa yang buat kalian happy? We're happy if you're happy. Jadi muter itu aja. Terus sekarang saya langkah pertamanya adalah membuat diri saya happy, Mas. Karena in that way, my kids will be happy. Iya. Gitu. Jadi muter itu aja. Simple way, right? Kan? Simple. Iya. Simple kan gitu. Jadi apa yang saya mau dengan bisnis ini otomatis pasti keamanan itu tadi, karena di Manulife hanya Manulife yang ada, keamanan bahwa saya nggak ada resiko demosi, gitu. Bisa diwariskan. Apapun nanti profesi anak-anak saya, belum tentu mereka tertarik untuk bisnis asuransi, tapi apapun yang saya capai dari bisnis asuransi, siapa tahu bisa membantu mereka secara finansial atau apapun itu in the long run. Gitu aja. Gitu sih, Mas. Thank you loh Mbak Diana. Thank you ya. Mbak, saya kasih kesempatan untuk closing statement. Ya, saya kasih waktu kurang lebih mungkin 5 tahun ke depan sampai dengan 5 tahun ke depan ya Mbak. Ngomongnya ya supaya teman-teman bisa langsung masuk setiap hari ke Zoom-nya Mbak Diana. Ayo. Oke, bicara. Enggak apa-apa, doa yang bagus, Mas. Iya. 5 sampai 10 menit Mbak memberikan closing statement.
baik itu penguatan kepada diri sendiri, agent, leader, gitu kan ya, atau memang teman-teman seperjuangan yang memang ingin melangkah dan mewujudkan mimpinya di bisnis asuransi ini. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Diana. Monggo, Mbak. Halo, yang lain. Salam kenal, saya Diana. Berangkat dari sejarah saya menjadi agen asuransi, teman-teman yang saya kenal di agen asuransi di perusahaan asuransi, saya menyadari rata-rata mereka jadi agen asuransi itu karena kepepet. Biasanya moonlighting dari kerja mana, kemana, dan segala macam. At the end of the day, pada saat saya itu melihat, dulu waktu saya masih muda, saya berpikir usia 55, usia pensiun itu sudah cukup sepuh. Ayah saya soalnya banker ya, jadi saya pikir, oh udah waktu istirahat. Tapi kesini saya pikir 55, 60 itu masih muda, masih bisa aktivitas. Tapi jarang sekali ada yang namanya company yang masih mau menerima yang di atas 55, 50. So kenapa nggak start dari sekarang? Kalau memang masih bekerja, start bisnis. Betul kata Pak Aldo tadi, betul kata teman-teman yang lain. Ini bukannya tanpa risiko, tapi risikonya minim, modalnya minim, bisa di-start dari sekarang oleh siapapun, background apapun, pada saatnya nanti berhenti dari company, apapun alasannya, ini sudah running. Ini sudah bisa menjamin masa kita nantinya. Masa pensiun, semua orang pengen, kalau misalnya pensiun ceritanya gampang, Pak. Bu, pengen jalan-jalan, menikmati hidup. Tapi semua itu butuh dana. Nah, butuh uang. Dan mereka yang bekerja keras dari pagi sampai malam kerja bla 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 bla. At the end of the day mereka nggak punya planning untuk gue pensiun mau ngapain. So dana pensiun kita ini pengalaman teman saya. Dana pensiun dipakai buat bisnis. Dan bisnis apapun kalau kita mulai biasanya 3 tahun pertama itu struggling. Untung alhamdulillah malah yang ada karena masih belajar ya gitu. Pada saat itu nanti merugi, pada saat itu nanti selesai, dana untuk modal berikutnya itu belum tentu ada. So, bagaimana mau menikmati hidup kalau bahasa tuanya kita masih berpikir dari, gue mau ke sana, gue nabung dulu ya. Gue mau ke sini nanti tunggu uang dulu ya. Padahal dari mulai kita muda, kita kerja, tujuannya adalah kita punya security financial untuk kita di masa nantinya. Jadi itu nggak mungkin dari kantoran. Kenapa nggak mulai dari sekarang? Sistem sudah jalan, nggak perlu build sistem baru, minim modal, minim resiko. Pertanyaannya cuma satu, maukah Anda mencoba? Itu aja. Good luck. I love you, Mbak Diana. I love you more, Mas Dodi. Keren daging Pak semua. Aldo, lagunya tadi sempat bikin saya nangis tuh. Aduh. Keren Mbak Diana. Teman-teman ada yang mau ditanya atau memang saya pikir siap. Saya pikir udah nggak ada pertanyaan ya. Kalau memang ternyata anak-anak saya ada di sini loh, Mas, dan mereka nangis loh. Mana? Boleh lihat dong. Ada di sini. Saya nggak salah memuji ibu loh. Mana Mbak anak-anaknya? Saya nggak salah loh. Saya pamerin anak saya boleh ya, Bapak Ibu? Boleh banget Mbak. Boleh Mbak. Mana? Peluk dong, duduk sama Mama. Anak saya ini, alhamdulillah kuliahnya di Cina, Mas. Ini korban pertama Wuhan COVID-19. Mana? Yang ini. Wih, hai, apa kabar? Itu yang ini pertama. Yang kedua. Yang pertama? Yang pertama ini, yang pertama perempuan. Mana? Yang ketiga nggak saya bawa karena memang lagi berenang. Iya. Mana? Hei. Ya, 100% mirip Mbak Diana loh. Alhamdulillah, jadi kalau hilang gampang nangkepnya. Iya. Mbak, siapa? Boleh nggak? Sebentar. Sini, Mbak. Kamu bangga nggak punya mama seperti itu? Of course. Of course. Kalau nggak ada dikasih mama uang ya, kalau bilang nggak bangga gitu ya. Enggak, ya begitulah. Mumpung disaksikan publik, kamu mau ngomong apa kalau memang itu yang terbaik untuk mamamu? Ngomong ke Bunda? Iya. Wah, aduh, jangan. Nggak apa-apa. Sambil nangis juga boleh kok. Enggak. Well,
I'm gonna cry. Well, I love you, and I'm very proud of you. I love you more, baby. Yeah. And I wish you the best. And Mas Dodi bikin orang nangis nih. This is not the moment to cry. This is the happy moment. Iya, nangis juga happy moment loh, Mbak Ya Diana. betul. Tapi kan kalau nangis gak ada yang cantik loh. Yang laki-laki siapa tadi? Mas siapa? Mas? Laki-laki, Mer. Mas mau bilang apa sama Mama? Bangga nggak sama Mama? Oh, bangga dong pastinya. Pastinya Bangga. bangga. Kamu mau bilang apa? Disaksikan Mama sama teman-teman Mama semuanya. Coba deh, berani nggak kamu ungkapin rasa sayang? Oh, saya hampir setiap hari ngomong sayang sih, setiap pagi, setiap malam. Selalu sih. Selalu. Ya coba sekarang ngomong. Bun, Nah. I love you very much. Asik. Anak saya ini pelawak nih, Mas. Selalu sih, Mas, kalau itu mah. Keren ya. Ya sudah, Mama berusaha untuk kalian sehingga kalian besar. Ya, kalian sekarang sudah besar, juga harus berusaha untuk menjaga Mama. So, jadi simbiosisnya sudah mutualisme antara kalian dan Mama, gitu kan ya. Dulu Mama terhadap kalian, sekarang mungkin Mama terhadap kalian, kalian terhadap Mama, gitu ya. Nah, dengan bisnis asuransi inilah yang memang memberikan nilai-nilai positif terhadap kehidupan kalian berdua, bersama, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa tertular ya, aura kebersamaan, saling berpegangan, ya, saling menghadapi tantangan, masalah dan apapun itu. Dan ini menjadi satu bentuk kehangatan yang memang priceless, nggak bisa dihargai dalam bentuk apapun. Oke, saya terlalu banyak bawa emosi pada siang hari ini. Terima kasih banyak Mbak Diana, anak-anak yang cantik dan anak-anak yang ganteng ya, support Mama terus ke depannya. Mbak Diana, direct leader-nya siapa sih di sini? Koko Sansan. Koko Sansan. Ada nggak di sini? Harusnya ada kalau memang dia ini. Coba panggil Mbak Diana. Suportif. Panggil Mbak Diana. Dia lagi nyambi, saya lagi dia kayak ini. Suruh on cam kalau ada. Kayaknya nggak bisa deh, Mas. Nggak bisa ya? Ya sudah. Nggak apa-apa. Teman-teman, saya pikir nggak ada pertanyaan untuk Mbak Diana, karena itu sudah anti klimaks ya. Klimaksnya sudah bagus banget. Plus testimoni dari anak-anak juga kita dapat, gitu kan ya. Dan semoga memang kita sukses bersama ke depannya dalam menjalani aktivitas dan juga goal atau tujuan yang sudah ditetapkan oleh tim kita masing-masing maupun diri kita sendiri. Mbak Diana, sekali lagi terima kasih. Salam sayang buat keluarga di sana, buat anak-anak dan sebagainya ya. Teman-teman, boleh kita berikan applause dan ucapan selamat. Silahkan open mic ya teman-teman kalau memang ingin memberikan apresiasi kepada Mbak Diana. Congratulations Mbak I.